Baik teman-teman, kembali lagi di YouTube saya Yarjuna teman-teman. Hari ini kita akan membahas di video kali ini kita akan membahas tentang kompresi data dengan menggunakan algoritma Huffman ya teman-teman. Nah, saya akan sedikit membahas tentang kompresi Huffman ini sendiri teman-teman. Di sini Huffman coding adalah algoritma kompresi lossless. Kita sempat bahas di video sebelumnya, lossless ini tanpa kehilangan fitur dari gambar atau citra yang telah kita upload ya teman-teman, yang digunakan untuk mengompres data berdasarkan frekuensi kemunculan karakter. Jadi teman-teman, algoritma Huffman ini dia mengompresi data berdasarkan frekuensi kemunculan karakter pada sebuah gambar atau citra ya teman-teman. Nah, karakter yang sering muncul akan diberi kode biner yang lebih pendek, sedangkan yang jarang muncul akan diberi kode yang lebih panjang, ya, teman-teman. Di sini untuk prinsip kerjanya sendiri, dia mulai dari menghitung frekuensi kemunculan di setiap simbol dalam data. Dia membangun pohon Huffman berdasarkan frekuensi, menetapkan kode biner ke setiap simbol atau karakter dari traversal pohon, dan mengganti setiap simbol dalam data dengan menggunakan kode Huffman-nya. Nah, untuk contohnya sendiri di sini kita mempunyai teks asli. Untuk contohnya sendiri agar tidak memakan banyak waktu teman-teman, saya memberikan contoh yang lebih mudah dan simple untuk teman-teman sekalian pahami. Di sini untuk teks as ini adalah teks aslinya A, 2B, 3C, dan 4D. Ini dia untuk frekuensinya A1, B2, C3, dan D4. Untuk pohon Huffman-nya sendiri akan menghasilkan kode seperti ini teman-teman. Nah, dia akan menghasilkan biner ya teman-teman. Biner dari representasi biner dari angka yang muncul. Seberapa banyak teks yang muncul. Inilah pohonnya mulai dari 0, 10, 110, dan 111. Untuk hasil encoding akhir dari contoh yang telah kita berikan di sini, 0 menjadi dimulai dari 111 yang paling besar tadi ke sampai 0, di mana dia lebih pendek dari representasi aslinya. Nah, untuk Huffman ini sendiri teman-teman, dia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, dia sangat efisien untuk data dengan distribusi frekuensi yang tidak merata. Jadi untuk gambar yang memiliki data distribusi frekuensi yang tidak merata, penggunaan kompresi Huffman ini sangat efisien. Karena meskipun data distribusi frekuensinya tidak merata, Huffman ini bisa mengkompresi semaksimal mungkin ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya Huffman ini bisa digunakan dalam banyak format, baik itu JPEG, MP3, PNG, dan lain-lain pastinya teman-teman. Dia bahkan kemungkinan bisa dengan semua format pada citra gambar ya teman-teman. Nah, meskipun memiliki kelebihan, pastinya tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Metode Huffman ini sendiri memiliki kekurangan, di mana dia harus menyimpan pohon atau tabel kode ketika mengompresi sebuah citra. Dan terakhir, dia memiliki kekurangan di mana kurang efisien dalam data pendek atau distribusi frekuensi merata. Itulah tadi teman-teman, karena dia lebih fokus kepada frekuensi yang tidak merata, jadi kefokusan tidak diberikan full atau tidak merata, tidak diberikan kepada data pendek atau memiliki distribusi frekuensi yang merata, sehingga penerapan metode Huffman ini kurang bagus dalam data pendek atau distribusi frekuensi yang merata teman-teman. Untuk episode code Huffman sendiri di sini tidak jauh dari prinsip kerjanya. Di sini kita pertama kali menghitung frekuensi setiap karakter, di mana tadi pada karakter yang memiliki data panjang atau tidak merata sangat efisien dalam penggunaannya, sedangkan kalau tidak atau frekuensi yang merata kurang efisiensi ya teman-teman. Nah, setelah menghitung semua frekuensi di setiap karakter, setelah itu memasukkan semua karakter ke priority queue.
Dan selanjutnya menggabungkan dua node dengan frekuensi terkecil menjadi satu node baru ya teman-teman. Keempat, mengulangi tinggal sampai satu node, di mana ketika satu node terakhir telah sampai, pohon sudah jadi ya teman-teman, pohon sudah siap. Dan terakhir kita tinggal melakukan traversal pohon untuk menghasilkan kode binder ya teman-teman. Sampai sama seperti contoh tadi, inilah hasil encodingnya, dimana menjadi lebih pendek dari representasi aslinya. Nah, kita langsung bahas ke programnya saja teman-teman. Di sini saya sudah buat agar tidak memakan banyak waktu pada video. Nah, kodenya teman-teman, ini untuk deklarasi awalnya kita menggunakan Kinter ya teman-teman. Nah, ini untuk pendeklarasian kelas node-nya. Ini untuk definisi build movement-nya. Di sini kita melakukan perulangan while. Di sini untuk generate kodenya. Ini untuk movement kompresnya. Di sini nanti kode ini yang digunakan untuk mengompresi foto yang akan kita upload tadi teman-teman. Ini untuk pendefinisian upload atau mengambil foto atau image dari file explorer ya teman-teman. Nah, ini untuk pendefinisian proses. Nah, di sini nanti proses kompresi movement terjadi ya teman-teman. Inilah kodenya teman-teman ya. Dan yang terakhir pendefinisian menyimpan gambar. Nah, setelah siap dikompresi teman-teman, nah untuk kompresinya sendiri tadi kita melakukan perulangan ya teman-teman, dimana kita melakukannya dari bit to byte ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk save, nah gambarnya nanti bisa disimpan dalam PNG, JPG dan JPG. Ini untuk kue substitutnya. Di sini inilah tool-tool yang kita gunakan nantinya, mulai dari root titelnya, ini titelnya di sini antarmuka program movement compression, geometrinya 500x600, konfigurasinya yaitu light blue ya teman-teman. Untuk ini nanti untuk label desain antarmuka program. Ini untuk font yang kita gunakan. Untuk frame yang membuat gambar original dan yang telah diedit. Untuk button browse, button movement, button simpan gambar, dan lain-lainnya teman-teman. Ini nanti label untuk memberikan deskripsi kompresi yang telah terjadi teman-teman. Dan yang terakhir untuk rumennya, ini untuk menahan layar pada saat aplikasi dijalankan ya teman-teman. Kita langsung menjalankan modulnya di sini. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Untuk background sendiri tadi seperti yang kita bahas, dia di sini light blue ya teman-teman. Ini untuk tombol browse atau mengambil gambar dari file explorer, dan di tombol movement untuk menerapkan pengompresian movement, dan terakhir simpan gambar ya teman-teman. Nanti untuk di sini akan menyimpan path dari gambar yang telah kita upload ya teman-teman. Di sini kita langsung saja kita gunakan sampel seperti biasa. Nah, ini untuk path-nya. Nah, ketika kita menekan movement-nya, maka akan terjadi pengompresian. Kita lihat di sini untuk ukuran aslinya 56,96 kilobyte ya teman-teman. Nah, setelah dilakukan kompresi, karena gambarnya terbilang sangat kecil, di sini hanya terjadi 0,1 pengompresian ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, setidaknya program kita telah berhasil. Di sini untuk yang terakhir yaitu simpan gambar. Kita simpan gambarnya. Di sini kita bebas memilih JPG atau PNG files ya teman-teman. Di sini langsung kita buat hasil movement. Nah, berhasil ya teman-teman. Demikianlah untuk video kali ini. Sampai jumpa di video kedepannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Love you.